Pasal 8 ayat 3 masuk dalam ruang lingkup tugas BPK, ini undang-undang BPK gitu ya. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paling lama 1 bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Pemirsa Sandasan, kali ini kita akan nge-zoom dengan praktisi hukum sekaligus calon doktor dan pakar hukum di Jawa Timur. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sekian kali saya nge-zoom dengan praktisi hukum ini, dosen Ubara gitu ya. Insya Allah dalam waktu dekat jadi dokter, mudah-mudahan segera selesai. Amin, amin, amin. Terhukum. Pemirsa Sandasan, kenapa saya sekarang nge-zoom dengan Dinda Jamil ya, Jamil Juris. Sebelumnya saya pernah nge-zoom dan juga membahas persoalan LHP BPK dengan salah satu anggota Dewan Provinsi Jawa Timur, Bapak Ahmad Rusairi, dengan juga Ketua Fitra Jawa Timur, Bang Daklan, yang bicara tentang masalah tugas pokok fungsi dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Karena di Jawa Timur dana hibah gitu ya, setiap tahun ada temuan dari BPK dan kalau bicara tentang masa nominal temuannya justru setiap tahun itu meningkat gitu ya, meningkat dan lain sebagainya. Sehingga temuan-temuan itu menjadi sebuah temuan tahunan dan tidak ada perubahan di situ. Dan sempat dibahas oleh Ketua Fitra Jawa Timur dan juga Matur Rusairi bahwa kewenangan dan tugas-tugas dari BPK itu hanya sekedar pemeriksaan, tidak dianggap tidak sampai mempunyai tugas melaporkan terhadap APH. Dalam konteks ini kita akan membahas tentang tupoksi BPK, sampai di mana sebetulnya kewenangan dan tugas BPK. Dinda Jamil, sebagai praktisi hukum, pasti cara untuk bagaimana memahami sebuah persoalan itu kan lebih komersial daripada saya, sehingga saya ini penting untuk mengklarifikasi dan minta pendapat dari ahli hukum, sehingga biar tidak sesat saya memahami sesuatu. Tentang masalah BPK ini sebetulnya sampai di mana tugas pokok kewenangannya Pak praktisi hukum, Pak Pakar? Kalau saya melihat di undang-undangnya yang saya baca itu, memang BPK itu bukan penegak hukum, dia hanya tim auditor, dia hanya bertugas untuk memeriksa baik keuangan maupun kinerja dari pejabat-pejabat negara, begitu. Seharusnya selanjutnya hasil pemeriksaan itu kemudian diberikan kepada DPR, karena DPR kan memang punya fungsi pengawasan ya, sebagai bahan untuk melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan. Tetapi yang perlu dipahami adalah BPK ini bukan penegak hukum sebetulnya. Tetapi saya menemukan klausul, saya lupa pasalnya, itu ada yang mengatakan, pada intinya begini, saya redaksi aslinya saya tidak hafal, pada intinya, kalau BPK itu menemukan unsur pidana, maka BPK itu menyampaikan kepada pejabat yang berwenang. Nah, kalau pejabat yang berwenang, saya mengartikannya adalah pada penegak hukum pidana. Siapa penegak hukum pidana? Penegak hukum pidana itu pintu awalnya di kepolisian, baru kejaksaan, baru kemudian ke pengadilan. Itu yang dikenal dengan criminal justice system biasanya. Oke. Jadi itu pengamatan dan juga hasil analisa dari Dinda Jamil. Kalau nggak salah itu ada di pasal 8
Pak Dokter, Pak calon dokter. Pasal 8 bunyinya saya bacakan. Bunyinya kalau nggak salah begini. Pasal 8 ayat 3. Kalau baca ya nggak salah lah. Iya, enggak, maksudnya pemirsa juga biar ikut belajar gitu ya, ikut belajar dan ingin. Ya kalau sampean baca ya nggak salah pastinya. Ya pengertiannya yang takut salah, Pak. Ya. Pasal 8 ayat 3 masuk dalam ruang lingkup tugas BPK. Ini undang-undang BPK gitu ya. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paling lama 1 bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. Ini menariknya gini, itu bunyi pasalnya, Pak Dokter. Menariknya kan begini, sebagaimana tadi saya sempat ada di prolog, kalau ini masuk dalam ruang lingkup tugas, dan saya tidak pernah mendengar, saya tidak pernah membaca berita tentang masalah LHP BPK itu yang justru dilaporkan kepada APH. Dalam konteks ini adalah polisi sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Muzammil. Apakah Pak Jamil itu ya dalam mengertikan tugas itu bagaimana sebetulnya tugas itu? Baik, jadi begini. Biasanya pejabat pemerintah itu memang awal untuk melakukan tindakan itu dibekali oleh yang namanya kewenangan. Ya. Jadi kewenangan itu kalau saya mengartikan adalah kekuasaan yang diadministrasikan. Saya ulang ya, kekuasaan yang diadministrasikan itu adalah kewenangan. Orang ketika sudah mendapatkan SK, dia sudah menjabat, dia sebetulnya secara otomatis sudah punya kekuasaan. Dia sudah punya pengaruh. Katakanlah kalau dia mau memerintahkan kepada anak buahnya, tolong dong belikan rokok, anak buahnya nggak mungkin bisa menolak itu. Meskipun membeli rokok itu bukan wewenang, ya, tetapi dia kekuasaan, gitu lah. Nah, tugas fungsi pokok pejabat itu didasari oleh kewenangan. Makanya biasanya dalam aturan-aturan yang bersifat administratif yang menjadi payung hukum dari pejabat itu ada tugas, ada wewenang, ada kewajiban biasanya. Tetapi pada hakikatnya baik tugas maupun kewajiban pada hakikatnya itu kewenangan sebetulnya. Sebenarnya itu ya. Sehingga kewenangan itu ada dua, dibagi dua. Ada kewenangan mengikat, ada kewenangan bebas. Kalau kewenangan mengikat, maka apa yang dipersyaratkan dalam kewenangan itu harus dilakukan, dia mengikat. Tapi kalau kewenangan bebas, dia bisa mengerjakan, dia bisa tidak, tergantung dari kebutuhan. Biasanya kewenangan mengikat ini ada kata-kata dapat. Pejabat dapat melakukan apa, itu biasanya. Kalau kewenangan bebas. Oh itu ya, di Undang-Undang BPK ini sebetulnya kalau bicara masalah tugas kewenangan itu memang dibedakan. Ada pasal-pasal tersendiri, entah itu pengertiannya bagaimana, tapi kewenangan itu ada sendiri, tugas ada sendiri. Kebetulan yang tadi ya masuk dalam klausul tugas, itu di pasal 8 masuk dalam klausul tugas. Pak Jamil melihat ini masuk dalam kewenangan mengikat apa kewenangan bebas itu sebetulnya? Nah, kalau saya melihat dari redaksinya tadi, karena itu masuk tugas, maka dia mengikat. Apalagi di situ tidak ada kata dapat, kan? Ya, nggak ada. Yang saya lihat nggak ada. Tidak ada dapat. Makanya karena tugas, dia mengikat. Kalau dia tidak menjalankan apa yang ada dalam pasal itu, berarti dia lalai terhadap tugasnya sebetulnya. Itu ya, lalai dengan tugasnya sebetulnya gitu ya. Lalai dengan tugasnya. Karena tugas itu kan sudah melekat pada dirinya. Dia harus dipertanggungjawabkan dong. Kalau dia tugas kok. Oh, jadi pasal 8 ini sebetulnya adalah tugas yang melekat dan tidak boleh diabaikan sebetulnya oleh BPK. Itu pengertiannya. Nggak boleh diabaikan.
Karena itu masuk dalam kewenangan mengikat. Kewenangan mengikat karena dia tugas. Oke, oke. Pak Jamil ini kan dulu pernah bersama-sama saya di tahun 2011 sampai tahun berapa itu Ya, sering berkelana di Jawa Timur dengan Pusaka Jatim gitu kan, dengan Pusaka Jatim. Kalau barusan kan saya bicara tentang masalah alam teori gitu. Bagaimana teori itu ketika ini dijadikan pisau analis oleh Pak Jamil untuk mengartikan, menafsirkan tentang masalah kinerja dan juga kerja oleh BPK. Dulu kita pernah urusan informasi publik dan lain-lain sebagainya. Kasus BPK tentang masalah laporan hasil pemeriksaan BPK yang dibahas dengan Bapak Matur dengan Bapak Daklan di Bapak Daklan Fitra Jawa Timur, ini ada tahunan temuan dari BPK atas pelaksanaan dana hibah, bahkan nominalnya semakin tahun semakin tinggi gitu. Apakah diamnya BPK tidak melaporkan kepada APH bagian dari kelalaian BPK menurut Pak Jen? kalau dilihat dari redaksi pasal tadi, karena dia tugas, jelas itu kelalaian. Tapi begini, apakah hasil temuan itu memang sudah temuan yang memang sudah wajib dilaporkan kepada kepolisian, ataukah hanya temuan selentingan, gitu loh. Saya yakin ada mekanisme dalam BPK itu kapan dia sudah menemukan unsur pidana. Apakah kalau umpama dalam tubuh BPK itu ada 3 komisioner umpama ya, apa istilahnya, pimpinan. Ada 3 pimpinan umpama. Bagaimana mekanisme untuk mengatakan bahwa ini temuan unsur pidana? Itu yang saya terlalu teknis ya, belum sampai ke sana membacanya gitu. Umpama BPK itu sudah menjalankan teknisnya sesuai dengan aturan-aturan yang ada, sehingga secara formil umpama dia sudah masuk temuan, di dalam temuan itu sudah ada unsur-unsur pidana, maka wajib dia menyampaikan kepada pihak kepolisian. Kenapa wajib? Kenapa wajib? Menurut saya karena BPK itu bukan lembaga yang berkompeten untuk memastikan bahwa itu tindak pidana. Betul. Sehingga temuan BPK yang mengindikasikan ada unsur pidana harus diuji kepada lembaga penegak hukum pidana. Siapa? Polisi, jaksa, pengadilan, gitu. Oh begitu. Artinya kalau itu dicurigai atau indikasi, karena kalau untuk memastikan kan tidak punya kewenangan untuk memastikan ya. Kalau itu ada indikasi, ada unsur pidananya, kewajiban itu justru melekat untuk melaporkan ke pihak APH gitu kan? Iya. Selama mekanisme untuk untuk dikatakan sebagai temuan itu sudah dilakukan. Nah, ini justru ini ruang dan peluangnya ya Pak Jamil. Karena unsur pidana itu kapan gitu ya dan seperti apa, ini kan masih ruang sulit untuk saya yakin ada mekanisme untuk mengkaji itu di internal BPK. Entah mekanismenya seperti apa, sehingga ketika mekanisme itu sudah dijalankan umpama ini sudah keluar rekomendasi apa kesimpulan atau apa di situ gitu loh. Kalau Bawaslu itu kan rekomendasi biasanya ya yang diberikan kepada kepolisian. Kalau memang sudah diplenokan di internal Gakumdu kan begitu kalau di Bawaslu. Di BPK ini saya nggak tahu teknisnya seperti apa. Oh bisa saja begini Pak Jamil, mungkin ya
karena unsur pidananya itu, karena untuk menemukan unsur pidana itu tidak mudah gitu ya, sehingga temuan-temuan yang selama ini menjadi temuan BPK yang diberikan kepada Dewan, yang diberikan yang masuk ke dalam LHP BPK itu, mungkin BPK menganggap itu bukan unsur pidana, bisa saja begitu ya. Ya bisa jadi kalau memang belum ada mekanisme yang dilakukan gitu loh kan. Kan tidak, saya yakin tidak bisa hanya satu orang pimpinan umpama ya langsung menyimpulkan ada indikasi tindak pidana, ada temuan pidana, kan nggak bisa. Itu lembaga kok. Ya. Ya kan? Berarti Contoh temuan unsur pidana ini harus dikeluarkan dalam kerangka kelembagaan, bukan personal pimpinan BPK. Atau bukan dan itu personal ada mekanismenya. Atau bukan hanya personal auditor kan gitu kan? Ya, begitu.